I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Alvina Septiani, SAPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membahas materi dari poin permasalahan yang telah kami buat di tugas pengambilan keputusan. Baik, jadi kami dari kelompok 3 dengan anggota sendiri, saya Nabila Rosa dengan ujung NIM 102, kemudian ada Muhammad Marsyal Dafaris 090, Devita Dwi Pertiwi 189, Uswatun Hasanah 096, Aulia Safitri 188, M Aditya Putra Tama 086, Mifauli Fadli Anesti 095, dan Zaki Pramudia dengan ujung NIM 187. Baik, jadi untuk permasalahan sendiri yang akan kami bahas yaitu terkait penyebaran hoaks yang mengganggu ketertiban sosial. Untuk dampak permasalahannya sendiri, itu kami mengambil 5 dampak permasalahan dan juga 5 dampak yang dihasilkan. Kemudian untuk menjawab permasalahan tersebut juga telah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu UU ITE nomor 11 tahun 2008 serta UU nomor 40 tahun 1999 tentang PERS. Baik, jadi terkait masalah utama sendiri, penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial Indonesia tentunya telah menjadi ancaman yang serius terhadap ketertiban dan stabilitas dari sosial, politik, serta ekonomi masyarakat. Hoaks tidak hanya menimbulkan kebingungan publik, kepanikan, dan juga penurunan atas kepercayaan terhadap lembaga resmi, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial serta perilaku negatif seperti ujaran kebencian dan perundungan cyber, menurut Azharah et al. Tahun 2026. Nah, kemudian untuk akar permasalahannya sendiri itu akan dipaparkan lebih lanjut oleh Muhammad Marshall Dafaris, yaitu akar permasalahan mengenai literasi digital yang rendah serta algoritma dari sensasional. Kepada Marshall saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, teman-teman, di sini akar permasalahan dari penyebaran hoax yang pertama itu adalah literasi digital yang rendah. Nah, seperti yang kita ketahui di era digital, di era sekarang tentunya penyebaran berita itu dapat dilakukan di media-media sosial. Oke, pertama-tama marilah kita ketahui terkait literasi digital. Apa sih itu literasi digital? Jadi, literasi digital itu sendiri merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, menilai, mengevaluasi informasi yang ada di media sosial. Sehingga literasi media sosial atau literasi digital perlu dimiliki oleh pengguna media sosial agar para pengguna media sosial itu dapat berpikir kritis dan tidak termakan hoaks. Nah, ketika seseorang tidak memiliki literasi digital atau memiliki literasi digital yang rendah, seseorang ketika membaca judul berita yang sedikit provokatif seperti pemerintah akan menghapus bantuan sosial pada tahun depan, mulai tahun depan dan sebagainya, tanpa seseorang tersebut membaca isi berita tersebut lebih jelas ataupun melihat sumber-sumbernya dan asal menerima berita tersebut, maka ia akan membagikan berita tersebut sehingga berita hoax tersebut tidak stop di satu orang, maka berita hoax itu akan lanjut dan semakin menyebar dan menjangkau lebih banyak audiens. Nah, selain itu, literasi digital yang rendah ini juga membuat seseorang ini mudah terjebak dengan keyakinan atau bias pribadi seseorang tersebut. Jadi kalau mereka merasa informasi itu sesuai dengan keyakinannya atau emosi mereka terkait politik misalnya, atau agama, atau isu sosial, mereka itu cenderung lebih mempercayainya tanpa adanya proses berpikir kritis. Nah, dalam situasi seperti ini, hoax itu nggak hanya diterima, tapi juga dibela dan disebarkan gitu. Nah, yang kedua adalah algoritma yang sensasional. Jadi, hoax itu sendiri um, Nah, jadi untuk algoritma sensasional seperti yang kita ketahui bahwasanya di platform Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, itu tuh menggunakan algoritma yang dirancang untuk menampilkan konten-konten
yang sekiranya itu menarik audiens atau menarik perhatian para pengguna media sosial. Nah, sistem ini bekerja berdasarkan interaksi seperti komentar, share, like, dan sebagainya. Semakin banyak orang yang mengklik, like, mengkomentari, atau membagikan postingan, maka semakin besar juga kemungkinan atau peluang konten itu ditampilkan ke lebih banyak orang. Masalahnya, teman-teman, konten itu tuh bersifat sensasional, provokatif, atau mengejutkan, eh, akan lebih menarik banyak audiens. Akibatnya, banyak hoax-hoax itu tuh dikemas dengan judul yang bombastis, narasi yang seolah-olah meyakinkan, menakutkan, atau sedikit potongan video yang eh, yang sering kali dipelintir oleh sebagian orang supaya video tersebut disalahgunakan untuk membuat sebuah berita hoax. Nah, algoritma ini sendiri tidak secara otomatis membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Algoritma ini hanya melihat apakah konten tersebut menarik atau tidak. Begitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Marshall. Selanjutnya, materi mengenai akar dari permasalahan yang ketiga, yaitu pengawasan konten yang lemah, akan dipaparkan lebih lanjut oleh Aulia Sapitri. Kepada Aulia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan akar permasalahan yang ketiga, yaitu pengawasan konten yang lemah. Yang dimana pengawasan konten yang lemah itu masih sering terjadi atau karena istilah hoax digunakan sangat luas hingga mencakup disinformasi, fitnah, propaganda, dan rumor, sehingga itu membingungkan masyarakat. Sementara media sosial itu menjadi sarana utama penyebaran informasi, menyesatkan akibatnya cepatnya distribusi dan minimnya verifikasi konten. Baiklah, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Sapitri. Kemudian terkait akar permasalahan keempat, yaitu penegakan yang tidak konsisten dan juga motif politik serta ekonomi, akan dipaparkan lebih lanjut oleh M. Aditya. Kepada Aditya, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum yang tidak konsisten. Di mana penanganan hoax di Indonesia itu menghadapi kendala pada aspek yang eh, sangat bermasalah, yaitu di dalam penegakan hukum. Khususnya kalau kita lihat dalam implementasi Undang-Undang ITE yang dinilai belum sepenuhnya konsisten. Adanya perbedaan penafsiran terhadap istilah seperti informasi palsu atau menyesatkan, itulah yang sering menimbulkan yang namanya ketidakpastian hukum dan berpotensi untuk membuka ruang penegakan yang terlalu subjektif. Dan kondisi inilah yang membuat upaya penindakan terhadap penyebaran hoax itu menjadi kurang efektif. Dan di sini timbul pula dinamika atau dilema antara menjaga ketertiban informasi dan memiliki keterbatasan berekspresi di ruang digital. Akibatnya apa? Akibatnya kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan efek jerah maupun menciptakan sistem pengawasan yang adil. Selanjutnya kita lihat yaitu akar permasalahan yang kelima adalah motif politik dan juga ekonomi. Jadi di sini motif politik, kekuasaan dan juga ekonomi itu menjadi faktor utama yang menjadi penyebaran hoax di Indonesia. Informasi palsu yang diproduksi itu seringkali disebarkan secara sengaja atau terorganisir untuk mempengaruhi opini publik, membentuk persepsi tertentu, atau bahkan pula menjatuhkan pihak lain yang terjadi dalam kontestasi politik. Selain itu, hoax juga dimanfaatkan untuk memperoleh yang namanya keuntungan ekonomi, seperti meningkatkan traffic dan pendapatan iklan digital. Dan dalam praktiknya kita lihat bahwa penyebaran hoax ini bahkan berkembang menjadi aktivitas yang lebih bersifat sistematis dan juga bernilai bisnis. Sehingga hal ini pula yang menyebabkan sulit dikendalikan karena adanya insentif yang kuat di baliknya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Aditya. Selanjutnya, selain dari akar permasalahan yang menjadi isu dari yang kami ambil sendiri, di sini ada pula dampak-dampaknya. Nah, untuk dampak pertama itu mengenai polarisasi masyarakat serta konflik sosial akan dipaparkan lebih lanjut oleh Mifoli Fadli. Kepada Fadli, saya persilahkan.
Ya, terima kasih moderator. Nah, di sini untuk yang pertama adalah polarisasi masyarakat. Nah, hoax yang mengganggu ketertiban sosial memicu polarisasi masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok yang saling bertentangan melalui narasi emosional dan provokatif, sehingga memper memperumit lah konteks sosial secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena memanfaatkan ketidakpastian informasi untuk memperdalam perpecahan opini publik, mengurangi dialog rasional antar warga, dan juga menciptakan lingkungan tertutup di eh, di media sosial yang memperkuat bias informasi. Lalu untuk yang kedua itu ada konflik sosial. Penyebaran hoax yang mengganggu ketertiban sosial memicu konflik sosial dengan menciptakan ketidakstabilan yang berujung pada kerusuhan antar warga, merusak eh, koneksi masyarakat, dan juga memecahkan fondasi ketertiban umum. Dampak ini muncul karena hoax memicu reaksi impulsif yang mengancam keselamatan publik dan juga stabilitas sosial secara keseluruhan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadli. Selanjutnya, dampak dari permasalahan mengenai turunnya kepercayaan publik dan juga gangguan stabilitas politik akan dipaparkan lebih lanjut oleh Devita. Kepada Devita, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dampak turunnya kepercayaan publik yang di mana penyebaran berita hoax di media sosial tidak hanya menciptakan informasi palsu, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap media dan institusi serta memperlemah kohesi sosial. Nah, karena hoax memanipulasi opini masyarakat dan menimbulkan keraguan terhadap informasi yang benar, sehingga masyarakat sulit membedakan fakta dan kebohongan dalam arus informasi digital. Nah, dampak selanjutnya itu ada gangguan stabilitas politik, yang dimana penyebaran hoax di ruang digital dapat berdampak pada terganggunya stabilitas politik karena memanipulasi opini publik, lalu memperdalam pepecahan sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi serta proses demokrasi. Nah, akibatnya masyarakat menjadi lebih terpecah dan skeptis terhadap kebijakan pemerintah maupun legitimasi hasil pemilu, sehingga mengancam demokrasi yang sehat. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Devita. Baik, mengenai dampak yang terakhir itu tentang kepanikan sosial akan saya kembalikan kepada Aulia Sapitri. Kepada Aulia, saya persilahkan. Baiklah, dampak yang terakhir yaitu kepanikan sosial, yang dimana penyebaran hoax itu dalam kontestasi politik, khususnya pada pemilu presiden 2024 di media sosial itu telah berkembang menjadi strategi propaganda digital yang sistematis dan terstruktur, yang dimana hoax itu tidak lagi sekedar informasi palsu, tetapi digunakan untuk membentuk opini publik melalui pendekatan emosional dan penguatan algoritma platform, yang dimana itu sehingga membesar polarisasi yang menimbulkan keresahan, serta berpotensi memicu kepanikan sosial dan menurunkannya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di negara kita itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Sapitri. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah membuat respon, yaitu pengeluaran kebijakan yang terbentuk dalam undang-undang. Nah, terkait undang-undang ini akan dipaparkan lebih lanjut oleh Uswatun Hasanah. Kepada Uswatun, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebagai respon dari pemerintah terhadap permasalahan tersebut, terdapat dua undang-undang. Yang pertama itu adalah Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Jadi undang-undang ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam menangani hoaks di ruang digital melalui pasal-pasal terkait penyebaran informasi bohong dan menyesatkan,
Undang-Undang ITE ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran hoaks yang merugikan eh, masyarakat. Nah, revisi tahun 2016 itu dilakukan untuk memperjelas beberapa ketentuan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, meskipun dalam praktiknya masih menuai kritik terkait potensi multitafsir dan juga kebebasan berekspresi. Nah, yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-Undang pers berperan dalam menjaga kualitas informasi melalui prinsip jurnalisme yang profesional seperti verifikasi, akurasi, dan juga keberimbangan. Nah, undang-undang ini tuh mendorong media massa itu untuk menjadi sumber informasi yang kredibel, sekaligus menyeimbangkan hoaks yang beredar di masyarakat. Selain itu, keberadaan Dewan Pers itu juga memperkuat mekanisme pengawasan dan etika dalam penyebaran informasi tersebut. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Uswatun Hasanah. Nah, mungkin bagian terakhir mengenai kesimpulan dari permasalahan yang telah kami buat ini akan dipaparkan oleh Zaki Pramudia. Kepada Zaki, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil materi kita tadi, yaitu penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi masalah yang serius, yang dapat mengganggu ketertiban sosial karena dipicu oleh rendahnya literasi digital, algoritma yang mendorong konten sensasional, lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta motif politik dan ekonomi. Dampaknya meluas hingga menyebabkan polarisasi masyarakat, konflik sosial, dan turunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola ruang digital publik yang efektif melalui penguatan regulasi seperti UU ITE dan UU Pers, serta peningkatan literasi dan pengawasan agar penyebaran informasi dapat lebih bertanggung jawab. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zaki Pramudia. Setelah semua bagian telah selesai kami sampaikan, maka selesai pula pemaparan kami mengenai pohon permasalahan yang telah kami buat. Untuk itu, kami izin meminta maaf apabila kami ada salah kata atau salah perbuatan, dan apabila kami juga ada salah dalam hal lain, kami mohon maaf kepada Tuhan. Maka daripada itu, mungkin kami akhiri sampai di sini pertemuan atau Zoom kami di malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.